Oke, kali ini kita akan coba bahas tentang kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Yaitu ada soal nih. Di sini tentang momen inersia yang masanya itu diikat katanya. Di ujung-ujung sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kalian harus tahu dulu yang pertama, yaitu tentang momen inersia benda titik. Jadi persamaannya simple. Untuk benda titik yaitu I itu sama dengan mr pangkat 2. I di sini adalah momen inersianya, M adalah masanya, massa titik tadi, dan R adalah jarak titik yang punya massa tadi ke porosnya. Nah, yang kedua ini penting dalam matematika, yaitu teorema Pythagoras. Nanti kita akan pakai di sini untuk menentukan nilai si R-nya. Nah, kalian tentu saja masih ingat ini ada segitiga siku-siku. Yang C ini adalah sisi miringnya. Yang B adalah sisi depannya. Yang A adalah sisi sampingnya. Jadi, hubungannya adalah C pangkat 2. Jadi, ini persamaan umumnya. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2. Kalau kita ingin cari C gimana? Ya, C sama dengan akar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Kalau ingin nyari B, sebenarnya simple. B sama dengan kita akarin C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Kalau nyari A, ya sama dengan akar dari C pangkat 2 dikurang dengan B pangkat 2. Nah, coba kita gambarin dulu maksud si soalnya. Jadi di sini ada segitiga siku-siku. Nah, di ujung-ujungnya ada massanya, yaitu ini 1, 2, 3. Ini panjangnya A, ini juga A, karena kan tadi sama kaki. Nah, massanya ini masing-masing identik, katanya itu M. Nah, di soal keterangannya, sumbunya ini. Yang hipotenusa atau sisi miring ini yang jadi sumbu. Nah, kira-kira katanya berapa momen inersianya? Hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah, ingat, inersia tadi kan I sama dengan mr pangkat 2. Nah, ini massa, ini massa, ini massa. Kira-kira massa yang berhimpit dengan sumbu poros ini, yang di sini dengan yang di sini, kira-kira punya momen inersia nggak? Pasti enggak, karena dia berhimpit atau pas di sumbu porosnya. Makanya yang dua ini nggak akan punya momen inersia, karena dia pas banget di sumbunya. Jadi kita cukup fokus aja hitung momen inersia yang ini, yang di sini. Karena dia nggak berhimpit atau nggak pas berada di sumbunya. Oke, tapi sebelumnya tugas kita yaitu kita harus menentukan dulu jarak dari sini ke sumbu poros ini. Kita simbolkan aja di sini dengan R. Nah, tapi sebelumnya kita harus tentukan dulu kira-kira nilai X di sini, yaitu dari sini sampai sini itu berapa. Nah, disinilah fungsinya tadi kita belajar teorema Pythagoras. Berarti kalau kalian udah paham teorema Pythagoras, berarti X-nya itu sama dengan ini. A pangkat 2, akar dari A pangkat 2, ditambah dengan A pangkat 2. Berarti X sama dengan akar, ingat A pangkat 2 tambah A pangkat 2, yaitu 2A pangkat 2. Berarti X-nya sama dengan, keluarin A-nya, berarti A akar 2. Nah, udah ketemu X-nya. Nah, untuk mencari R, coba kita pindahin aja di sini. Kita ambil, ini kan segitiga siku-siku nih. Ini, kita gambar ulang aja di sini. Set. Dari sini ke sini tadi kan R nih. Dari sini ke sini itu adalah A. Nah, ini kenapa bisa A akar 2 per 2? Coba lihat. Dari ujung ke ujung kan tadi X sama dengan berapa? A akar 2. Nah, dari sini ke sini itu setengahnya. Berarti A akar 2 per 2. Nah, sekarang coba lihat. Si A-nya sekarang yang jadi sisi miring.
Nah, berarti R-nya gimana berdasarkan Pitagoras? Berarti R sama dengan akar A pangkat 2 dikurang dengan A akar 2 per 2 dipangkatin 2. Berarti si R sama dengan akar A pangkat 2 dikurang, ingat, A pangkat 2, A pangkat 2. Akar 2 pangkat 2 yaitu 2. Ini kan 1 per 2. 2-nya di bawah, berarti 2 pangkat 2, ya 4. Berarti per 4. Berarti R sama dengan akar A pangkat 2 dikurang dengan, ingat ini 2 per 4 bisa kita sederhanain jadi setengah A pangkat 2. R-nya sama dengan akar, ingat, A pangkat 2 dikurang setengah A pangkat 2, yaitu setengah A pangkat 2. Nah, kita kembali ke persamaan apa tadi? Yang inersia. Ingat, inersia untuk benda titik yaitu I sama dengan mR pangkat 2. Kita udah ketemu R-nya. Ya udah, berarti langsung saja. Berarti I sama dengan M. Nah, masukin R tadi. Berarti akar dari setengah A pangkat 2. Kita pangkatin 2. Nah, ingat, kalau ada akar, kita pangkatin 2, akarnya akan hilang. Berarti I sama dengan M dikali dengan setengah A pangkat 2. Atau bisa kita tulis seperti ini. Setengah MA pangkat 2. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Yang B. Oke, sampai bertemu di soal-soal selanjutnya.